Horas. Nah, kata itu kan atau salam itu kan yang ketika kalian dengar jika ada teman kalian yang berasal dari Medan, kebetulan nih guys, gue dari Medan. Nah, saat tiba di Jakarta pertama kali, teman gue itu bertanya, lu dari mana sih gitu? Nah, gue dari Medan. Nah, mereka secara spontan langsung bilang Horas. Gue dalam hati tuh berpikir ya, kok Horas sih? Nah, sebenarnya perlu kalian ketahuin ya guys, kata salam Horas itu bukan khas dari kota Medan. Halo semua, selamat datang di channel Trivalore dengan gue Han yang akan membahas fakta-fakta trivial serta informasi-informasi mengenai sejarah yang mungkin belum kalian ketahui. So, jika kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, gak perlu ragu lagi, klik tombol subscribe-nya dan aktifin tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Sesuai di awal tadi ya, emang bener ya, Horas itu salam khas dari kota Medan. Nah, perlu kalian ketahui ya guys, sebenarnya salam khas dari kota Medan itu bukan Horas, melainkan Ahoy dan Mejua-jua. Nah, Ahoy itu merupakan salam khas dari etnis Melayu, sedangkan Mejua-jua itu salam khas dari etnis Karo. Nah, sekarang ini tuh baru-baru ini ya, belakangan ini itu ramai ya warga, terutama warga Sumatera Utara di media sosial baik TikTok, Instagram, Facebook dan lainnya, di YouTube juga termasuk gitu ya. Nah, banyak yang berdebat ya bahwa Horas itu ya memang salam khas dari kota Medan. Nah, akan tetapi penduduk Melayu dan orang Karo itu menolak karena menganggap bahwa Medan bukan milik orang Batak Toba. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa salam khas Horas itu merupakan salam khas dari etnis Batak Toba, Simalungun, Mandailing. Nah, itu mereka menggunakan kata Horas. Nah, sedangkan Aho itu digunakan untuk orang Melayu dan Mejua itu digunakan untuk orang Karo. Nah, karena orang Melayu dan orang Karo itu menganggap bahwa mereka lah penduduk asli kota Medan, maka salam khas yang benar itu adalah Ahoy dan Mejua-jua. Dalam video ini kita akan membahas sejarah kota Medan itu sendiri ya. Mulai dari penduduknya, kemudian termasuk ini penduduk aslinya ya guys. Nah, penduduk asli itu siapa sih sebenarnya gitu ya? Apakah orang Batak gitu? Nah, kemudian kita juga membahas perdebatan yang muncul dari warganet Provinsi Sumatera Utara terutama ya, yang menganggap bahwa salam khas kota Medan tuh Horas gitu. Nah, tetapi itu ditolak ya oleh penduduk aslinya yaitu Melayu dan Karo yang menganggap bahwa Horas bukan salam khas dari kota Medan. Nah, dalam video ini kita kemas dan kita bahas semuanya secara utuh. Nah, sebelum kita ngebahas terkait salam khas dari kota Medan, nah alangkah baiknya ya guys, kita itu ngebahas dulu gimana sih sejarah kota Medan itu sendiri. Sebelum Indonesia merdeka, Medan itu dikenal dengan Tanah Delhi. Nah, Medan sendiri itu berdasarkan catatan-catatan, nama-nama Medan itu berasal dari beberapa bahasa ya, terutama nanti ada berasal dari Tamil, kemudian ada bahasa lokal sendiri ya. Nah, yang pertama itu catatan dari Hikayat Aceh ya. Nah, pada tahun 1590 ketika Aceh menyerang Haru, jadi itu dulunya Medan itu di bawah kekuasaan kerajaan Haru. Nah, Medan itu sebagai salah satu pelabuhannya guys. Nah, ketika Aceh menyerang, itu Medan itu sebagai pusat pelabuhan atau pusat perdagangannya dari kerajaan Haru. Nah, setelah Aceh berhasil menguasai Haru, kemudian ditempatinlah seorang panglima perang yang diberi nama dengan Gocah Pahlawan. Nah, akhirnya kemudian Medan ini dikenal sebagai Delhi ya, Kesultanan Delhi yang didirikan oleh Gocah Pahlawan tersebut. Nah, kemudian catatan selanjutnya itu dari Hikayat Hamparan Perak. Nah, Hikayat Hamparan Perak ini itu berasal dari
orang Karo ya, tulisannya itu dari aksara Karo. Nah, tokoh yang terkenal itu adalah Guru Patimpus bermarga Sembiring Pelawi. Nah, orang Medan atau pemerintahan Kota Medan saat ini percaya bahwa pendiri Kota Medan itu adalah Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Nah, pada 1590. Nah, ketika Sembiring Pelawi itu turun dari tanah Karo ke wilayah Delhi atau ke wilayah Haru, nah, Guru Patimpus itu membentuk atau membangun perkampungan yang kemudian perkampungan itu diberi nama yang diberi nama Medan. Nah, perkampungan yang dibentuk oleh Guru Patimpus itu sekarang letaknya di pertemuan antara Sungai Deli dengan Sungai Babura. Nah, kalau sekarang di Kota Medan tuh persis sekali letaknya di belakang kantor Wali Kota Kota Medan ya, yang kantornya Bobi sekarang ya, mantunya Pak Jokowi. Nah, kemudian catatan selanjutnya itu datang dari catatan John Anderson. Nah, pada tahun 1823, John Anderson yang diutus oleh gubernur pemerintahan Inggris di Penang, Malaysia. Nah, itu mengutus ya, John Anderson diutus ke wilayah Sumatera Timur. Nah, salah satu daerah yang dia kunjungi itu adalah Delhi. Nah, ketika dia berkunjung ke Delhi, dia melihat ya bahwa sudah ada perkampungan yang penduduknya itu berjumlah 200 orang. Nah, perkampungan itu diberi nama dengan Kota Medan. Nah, dalam catatan John Anderson itu juga bahwa Kota Medan itu sudah ramai dengan perdagangan. Nah, terbukti dengan banyaknya sampan-sampan yang hilir mudik di sungai dan mengambil lada yang dipanen dari penduduk-penduduk Melayu. Selain sumber-sumber tertulis, baik itu hikayat maupun laporan perjalanan, nah, kata Medan itu juga berasal dari bahasa Tamil. Nah, bahasa Tamil yang diambil itu adalah Maidan. Nah, Maidan dalam bahasa Tamil itu artinya adalah tanah lapang atau tempat yang luas. Penamaan ini tuh merujuk pada situasi Medan saat itu ya, situasi Delhi saat itu. Nah, kata Medan atau Medan dalam bahasa Tamil yang dirujuk itu waktu itu adalah wilayah Kesawan. Nah, Kesawan ini merupakan wilayah yang sekarang itu terletak di sekitaran wilayah Lapangan Merdeka. Dari keterangan-keterangan tersebut ya, kita ketahui bahwa penduduk asli Medan itu ya memang orang-orang Karo dan orang-orang Melayu. Nah, orang-orang Melayu itu terutama tinggal di pesisir ya, ketika Panglima Aceh yang bernama Gocah Pahlawan itu membentuk kerajaan yang berpusat di Labuhan Delhi sekarang. Nah, orang-orang Karo itu merujuk pada Guru Patimpus. Nah, Guru Patimpus turun dari tanah Karo, kemudian membangun perkampungan. Nah, tidak hanya Guru Patimpus. Nah, tetapi ada beberapa perkampungan orang Karo yang dibangun oleh orang Karo itu sendiri ya, seperti misalnya Kedatukan Serbanyaman, Kedatukan 10 Kute, Kedatukan Sukapiring, dan Kedatukan Senembah. Nah, meskipun nanti yang berada di Kota Medan itu hanya 3 kedatukan ya, kecuali Kedatukan Senembah yang berada di Tanjung Morawa, Deli Serdang. Ketiga kedatukan ini itu membangun perkampungan di Kota Medan. Nah, pembangunan perkampungan ini tuh ada ya istilahnya orang-orang Karo itu filosofi hidupnya ya. Filosofi hidup orang-orang Karo itu dia membangun perkampungan di luar wilayah induknya. Nah, artinya membuka tanah yang baru. Nah, karena filosofi inilah akhirnya banyak orang-orang Karo itu yang bermigrasi ke pesisir. Nah, migrasinya orang-orang Karo ke pesisir ini mereka menjadikan dirinya itu menjadi Melayu atau dalam istilahnya Karo menjadi Jawi. Artinya orang-orang Karo yang sudah menjadi orang Melayu. Bahkan Kesultanan Delhi itu merupakan keturunan orang Karo sendiri ya. Nah, orang-orang Karo inilah kemudian yang awalnya menghuni penduduk Kota Medan di samping orang-orang Melayu itu sendiri ya, yang letaknya berada di pesisir, contohnya di Labuan Delhi. Nah, kata Melayu perlu diingat ya, kata Melayu itu merupakan sebuah etnis yang kalau penduduknya itu ya sudah beragama Islam ya. Itu yang pertama, itu wajib, syarat yang wajib. Nah, kedua, dia menjalankan adat istiadat Melayu. Nah,
orang-orang Karo yang turun ke pesisir atau yang bermigrasi ke pesisir ini mereka mendeklarasikan diri sebagai orang Melayu. Artinya orang-orang Karo yang dari hulu ke pesisir ini mereka menjadi Islam. Nah, selain menjadi Islam, mereka juga menggunakan adat istiadat Melayu meskipun mereka itu tetap berhubungan baik dengan wilayah asalnya atau wilayah induknya yang berada di tanah Karo itu sendiri. Sekarang kita ngebahas sejarah perkembangan Kesultanan Delhi itu sendiri ya. Nah, tadi udah dibahas bahwa Kesultanan Delhi itu dibentuk atau didirikan oleh Panglima Perang Aceh yang bernama Gocha Pahlawan. Nah, Gocha Pahlawan ini itu merupakan seorang panglima yang berasal dari Delhi, India. Nah, dari asalnya inilah kemudian Gocha Pahlawan ini ngebentuk atau membangun kerajaan dengan nama Delhi. Nah, jadi cukup ini ya, nyambung ya bahwa ya karena asalnya dari Delhi, kemudian dia ngebentuk kerajaan atau dia membangun kerajaan di tanah Sumatera dan dia memberi namanya dengan Delhi. Nah, pada awal-awal ngebentuk kerajaan pada tahun 1630, Gocha Pahlawan itu memilih Percut ya sebagai pusat kekuasaannya. Nah, kemudian akhirnya setelah meninggalnya Gocha Pahlawan dan digantikan oleh Tuanku Panglima Perunggit, itu Tuanku Panglima Perunggit memindahkan pusat kekuasaannya dari Percut ke Labuhan Delhi. Nah, di Labuhan Delhi inilah pusat Kesultanan Melayu Delhi itu bertahan hingga kolonial datang berkuasa di tanah Delhi. Nah, ketika kolonial berkuasa, ada itu kan mereka ngebangun pemerintahan. Nah, selain ngebangun pemerintahan, pada tahun 1870 pemerintah Hindia Belanda itu mengesahkan undang-undang agraria di mana investor-investor asing itu bebas menanamkan modalnya untuk membangun ekonomi di Hindia Belanda. Nah, salah satu wilayah yang dipilih untuk membangun ekonomi itu adalah wilayah Sumatera Timur ya, terutama Delhi ya. Nah, di Delhi inilah kemudian banyak investor-investor asing menanamkan modalnya untuk membangun usaha perkebunan. Nah, sehingga terkenal ya bahwa pembungkus cerutu terbaik di dunia itu kan berasal dari Delhi. Nah, kemudian akhirnya digantikan oleh Kuba sekarang ini. Nah, sebelumnya itu pembungkus cerutu terbaik itu berasal dari tembakau Delhi. Nah, tembakau Delhi ini pertama kali dikenalkan oleh Jacobus Ninhis. Nah, Jacobus Ninhis ini awalnya seorang pengawas di perkebunan tembakau di Jember ya. Nah, dari Jember lah kemudian dia hijrah ke Delhi dan dia membangun usaha perkebunan tembakau di wilayah Delhi yang pada saat itu perkebunannya adalah di wilayah Titipapan. Nah, sekarang tuh masuk wilayah Kota Medan ya. Nah, karena pesatnya perkembangan atau industri perkebunan tembakau, nah akhirnya banyak investor-investor yang masuk ya ke Delhi. Nah, area Delhi semakin besar dan akhirnya Ninhus itu memindahkan kantor atau pusat perusahaannya itu dari Titipapan itu ke Medan atau ke wilayah Kesawan sekarang ya. Nah, dari pembukaan kantor inilah diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya sehingga kota Medan itu semakin ramai. Nah, langkah ini pada tahun 1891 Sultan Perkasa Alam Shah, Sultan Delhi ya, pada waktu itu memindahkan pusat kekuasaannya juga ya dari Labuan Delhi ke wilayah Istana Maimun yang sekarang. Nah, karena perpindahan inilah akhirnya Medan itu resmi ya bahwa ya Medan itu benar bahwa merupakan kota milik etnis Melayu di samping etnis Karo ya. Jadi itu ada dua etnis yang asli ya, yaitu orang Karo dan orang Melayu. Nah, selain kedua etnis ini nanti banyak etnis pendatang lainnya ya seperti Tionghoa, kemudian India, Tamil, kemudian Jawa, Banjar, Sunda, dan lain-lain ya. Nanti termasuk dari Batak. Meskipun nanti orang-orang Batak tuh tetap ada yang bermukim di wilayah Delhi ya, meskipun nggak banyak. Nah, orang-orang Batak yang ada di Delhi atau di Medan itu pada waktu itu bekerja sebagai
juru tulis atau pegawai di pemerintahan atau di perusahaan Hindia Belanda. Nah, jelas ya pada waktu itu kan orang-orang Batak tuh mendapat pendidikan ya dari para jending atau sekolah-sekolah jending itu mendidik orang-orang Batak sehingga mereka yang mampu membaca, uh, tulis dan berhitung. Nah, karena mereka mendapat akses pendidikan, akhirnya orang-orang Batak ini yang dipekerjakan di perkantoran-perkantoran sebagai juru tulis atau clerk ya pada waktu itu. Nah, uh, akan tetapi orang-orang Mandailing itu ya, karena kebetulan orang-orang Mandailing itu beragama Islam, nah oleh Sultanan Delhi itu dijadikan sebagai tuan kadi, kemudian guru ngaji dan sebagai marbot masjid ya pada waktu itu, sehingga orang-orang Mandailing ini diberi tanah di sepanjang aliran Sungai Delhi. Nah, sampai sekarang tuh masih kelihatan ya permukiman sekitar Sungai Delhi itu dihuni mayoritas oleh orang-orang Mandailing. Nah, masifnya orang-orang Batak Toba migrasi ke Medan itu ketika masa pergerakan nasional ya, setelah Indonesia merdeka terutama. Nah, ketika Kesultanan Delhi itu mengalami masa revolusi sosial, artinya kekuatan Kesultanan Delhi atau kekuatan feodalisme dari Kesultanan Melayu itu tidak ada lagi. Nah, akhirnya orang-orang Batak itu banyak yang bermigrasi ke Medan, termasuk nanti wilayah pinggiran-pinggiran kota Medan ya. Nah, kemudian masifnya lagi itu ketika setelah Indonesia merdeka, kemudian masa tahun 1950 terutama, kan banyak tanah-tanah perkebunan yang kosong yang ditinggalkan oleh pengusaha-pengusaha perkebunan. Nah, tanah-tanah kosong inilah kemudian dijadikan perkampungan-perkampungan oleh orang Batak Toba ya. Artinya mereka banyak mengambil tanah di kota Medan tuh untuk mendirikan perkampungan bekas tanah-tanah perkebunan yang dulunya merupakan diusahakan oleh orang-orang Eropa. Nah, perkembangan ini kemudian semakin menjadikan kota Medan tuh semakin multi etnis ya. Tadi kan udah ada Tionghoa ya, selain Melayu sama Karo itu ada Tionghoa, Tamil, India ya, dan Jawa, Sunda, dan lainnya. Akhirnya orang-orang Batak Toba itu juga banyak yang bermukim di Medan. Nah, sehingga salah satu penduduk terbanyak di kota Medan itu adalah pada waktu itu hingga sekarang bahkan itu adalah orang Batak Toba ya. Di samping nanti meskipun yang terbanyak sampai saat ini itu adalah orang Jawa ya. Orang Jawa itu penduduk terbanyak di kota Medan. Nanti itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik ya. Nah, selain migrasinya selain migrasi pada tahun 1950, orang-orang Toba itu juga datang karena mengenyam pendidikan. Nah, karena pusat pendidikan yang baik atau yang berkualitas itu berada di kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atau ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara, akhirnya banyak orang-orang yang berada di perkampungan atau di Tapanuli, wilayah Tapanuli itu mereka banyak yang bersekolah ke Medan. Nah, karena bersekolah ini akhirnya mereka menetap dan menjadi penduduk kota Medan. Nah, inilah pertambahan penduduk kenapa Medan akhirnya banyak orang Batak dan kenapa Horas gitu ya yang terkenal. Nah, Horas itu terkenal karena ketika orang-orang Batak ini mengenyam pendidikan, nah mereka sukses nih di luar kota Medan. Sebagai contoh, banyak orang Medan yang berkuliah di Jawa, contohnya di Jogja, di UGM, atau di Jakarta sendiri, dimanapun di luar kota Medan ya. Nah, ketika mereka ditanya di mana asalnya, pasti mereka menjawab Medan ya. Orang-orang Batak Toba ini meskipun asalnya dari Tapanuli, mereka pasti menjawabnya dari kota Medan. Nah, ini simpelnya gini ya, guys. Ketika saya bukan asli Medan sebenarnya ya. Saya ini asli Deli Serdang. Nah, Deli Serdang itu bukan masuk kawasan Medan, tapi dia bersebelahan dengan kota Medan. Nah, ketika saya sampai di Jakarta, di awal tadi kan saya menyatakan bahwa saya dari Medan gitu ya. Nah, akan tetapi saya itu berasal dari Deli Serdang. Nah, hal ini saya katakan untuk untuk mesimpelkan aja ya, gimana sih maksudnya ya, untuk
memudahkan aja memahami teman-teman saya yang baru tahu, yang baru mengenal saya gitu. Ibaratnya saya berkata dari Medan, nah kan Medan tuh cukup terkenal gitu. Nah akhirnya mereka paham, oh berarti dari Sumatera Utara gitu ya. Nah begitupun juga yang dialami oleh orang-orang Toba yang lainnya ketika mereka merantau ataupun mengenyam pendidikan di luar wilayah Sumatera Utara. Nah, karena lambat laun sehingga banyak orang-orang terkenal, banyak orang-orang terpelajar dari orang-orang Batak itu, makanya ketika mereka salam, oh misalnya ya Ruhut Sitompul gitu ya, Ruhut Sitompul ketika waktu itu sebelum masuk dunia politis, dia kan seorang lawyer ya atau pengacara. Nah, dari seorang pengacara kemudian dia pernah membintangi sebuah film. Nah, ketika dia membintangi sebuah film, dia itu dia itu mengenalkan ya salam khas dari sukunya, dari etnis Batak Toba itu adalah Horas. Nah sebenarnya Horas itu kan untuk wilayah Tapanuli, bukan untuk wilayah Kota Medan. Nah Kota Medan itu sebenarnya kan tadi sudah kita bahas di awal ya, bahwa Kota Medan itu ya memang aslinya punya orang Melayu yang salam khasnya adalah Ahoy. Nah mungkin kalian teman-teman sekalian itu baru tahu ya Ahoy, salam khas dari Kota Medan. Nah kemudian ada Menjua-Jua. Nah Menjua-Jua ini salam khas dari etnis Karo gitu. Nah karena kedua hal ini kurang populer atau kurang dikenalkan oleh orang-orang Melayu dan orang Karo sendiri, akhirnya orang-orang Batak yang lebih mempopulerkan Horas, akhirnya Horas lah yang lebih terkenal, yang itu bahkan disinyalir sampai sekarang ya, orang memandang ketika mengimajinasikan Medan itu pasti dengan salamnya Horas gitu, bukan Ahoy ataupun Menjua-Jua yang sebenarnya kedua etnis ini merupakan penduduk asli dari kota Medan itu sendiri. Nah, lebih dikenalnya Horas ketimbang kedua salam penduduk asli seperti Ahoy dan Menjua-Jua itu mengkhawatirkan ya penduduk asli dari Melayu maupun Karo. Nah akhirnya belakangan ini tuh mereka semacam membangkitkan identitas mereka kembali. Nah di media sosial mereka mengatakan bahwa salam khas Medan itu adalah Ahoy dan Menjua-Jua, bukan Horas. Nah akhirnya timbul perdebatan gitu ya. Nah menurut pribadi gue itu sah-sah aja ya ketika ada orang yang mengatakan saya dari Medan kemudian dia mengatakan Horas, itu sah aja. Nah tapi perlu diketahui atau perlu diperjelas, fakta yang sesungguhnya adalah bahwa salam khas yang memang benar dari Medan itu adalah Ahoy dan Menjua-Jua. Nah kenapa ya akhirnya Horas tuh yang lebih dikenal gitu ketimbang Ahoy ataupun Menjua-Jua? Ya jawabannya simpel ya, karena Horas tuh lebih dipopulerkan oleh orang-orang Batak yang berani atau yang lebih sukses, terutama dalam artis ya. Kemudian lawyer, kan banyak tuh ya artis dan lawyer yang berdarah Batak Toba. Nah karena karena alasan-alasan inilah akhirnya Horas tuh lebih dikenal di nasional ya, atau di Jakarta terutama gitu ya. Nah orang-orang Jakarta menganggap bahwa Medan tuh ya memang kotanya orang Batak Toba. Nah ketika saya datang ke Jakarta, nah beberapa teman saya itu mindsetnya masih berpikir bahwa Medan itu adalah orang Batak Toba. Nah bahkan saya sendiri pun juga disangka bahwa saya itu orang Batak, padahal saya aslinya adalah orang Jawa. Nah karena inilah kemudian orang-orang Melayu dan orang-orang Karo itu khawatir ya akan identitasnya. Nah akhirnya mereka lebih mengenalkan salam-salam khas dari kota Medan, meskipun banyak terjadi perdebatan terutama dari orang-orang Batak Toba ya, yang menganggap bahwa ya udah terima aja sih bahwa Medan tuh ya Horas gitu. Ya menurut pribadi gue ya nggak bisa juga ya, karena kan sebuah identitas tuh kan penting ya, identitas. Contohnya Jakarta tuh kan punya Betawi ya. Iya memang Jakarta punya Betawi, nggak mungkin kan punya etnis yang lain, contohnya Jawa atau apa gitu. Nah, begitupun dengan Medan ya. Medan tuh memang punya Melayu maupun orang Karo. Gak mungkin kan digantikan dengan orang Batak Toba yang memang tanah aslinya itu adalah di tanah Tapanuli gitu. Nah, alasan-alasan ini kemudian Horas lebih dikenal, contohnya dipopulerkan oleh lawyer yang terkenal. Kan banyak ya, ada Hotman Paris. Ya sebelum-sebelumnya juga banyak yang terkenal ya, bahwa
Lawyer itu berasal dari orang Batak Toba maupun Mandailing. Nah, orang-orang Mandailing juga salam khasnya itu adalah Horas ya. Selain Batak Toba, salam yang khas yang menggunakan Horas itu adalah orang Mandailing. Nah, orang-orang Mandailing pada masa pergerakan tuh juga cukup banyak yang terkenal ya. Kayak Lafran Pane, kemudian Aha Nasution, kemudian banyak lagi orang-orang Mandailing yang sukses terutama di pendidikan ya. Kayak kayak Amir Sarifudin gitu ya. Nah, itu kan orang-orang Mandailing yang ya memang salam khasnya itu adalah Horas gitu. Nah, sebenarnya pada masa pergerakan juga sudah dikenal ya bahwa Horas itu salam khas dari Medan gitu. Nah, akhirnya sampai pada sekarang ini ya, akhirnya orang-orang Melayu dan orang-orang Arab tuh sadar gitu ya. Artinya mereka mau nggak mau harus mengenalkan ya identitas mereka, bahwa Melayu itu punya salam khas Ahoy dan orang Arab tuh punya salam khas Menjua-jua. Dan kebetulan kedua etnis ini penduduk asli kota Medan, sehingga mereka wajib atau mereka punya tanggung jawab memperkenalkan salam khas atau identitasnya, yaitu Ahoy dan Menjua-jua. Oke guys, berikut penjelasan dari gue ya tentang salam khas dari kota Medan beserta sejarah-sejarah dari kota Medan itu sendiri dan sejarah penduduk aslinya ya. Nah, jika menurut kalian informasi ini menarik dan bermanfaat, silahkan share ke sosial media kalian supaya banyak orang yang mengetahuinya ya. Kalau penyampaian gue ada yang keliru, atau kalian mau bertanya, atau ada yang belum gue bahas di dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bareng. Sekali lagi, thanks udah nonton video ini dan jangan lupa selalu support channel ini. Bye!